warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada yang jadi nggak hari ini? Siapa? Oke. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya salah satu dari kalian berdoa. Silakan. Sebelum belajar hari ini, marilah kita berdoa. Jalan selesai. Baik teman-teman, kita hari ini akan belajar yaitu mengenai tentang teks deskripsi. Teks deskripsi. Nah, sebelum kita belajar tentang teks deskripsi, di sini sudah ada yang tahu tentang teks deskripsi? Ya, silakan. Teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek. Ya, jawaban yang bagus sekali tapi belum dekat. Ada lagi? Ya, silakan. Teks deskripsi adalah berisi penggambaran suatu objek secara detail dan terperinci. Oke. Nah, benar sekali tadi yang dibacakan oleh Lia. Jadi tujuan deskripsi ini adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara rinci, konkret dan subjektif, melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Baik, di sini kita sudah belajar yaitu tentang teks deskripsi. Maka Bapak akan memberi tugas kelompok yang mana di dalam satu kelompok terdiri 2 atau 3 orang. Silakan kalian untuk kelompok masing-masing. Nanti akan Bapak bagikan tugasnya. Baik, di sini Bapak akan membagikan gambar, yaitu yang mana gambar ini terdiri dari 2 cerita atau gambar yang berbeda-beda. Nah, di sini Bapak akan membagikan, lalu kalian deskripsikan tentang gambar yang ada yang Bapak bagi ke kalian ya. Ya. Nah, di sini bukan hanya gambar yang Bapak bagikan, tapi kita ada sebuah video yang akan kita tonton bersama. Nanti kalian simak videonya seperti apa cara mendeskripsikan teks deskripsi. Nah, kalian tonton video ini sampai selesai. Kalimantan, dahulu disebut juga dengan Borneo, adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara. Dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan, hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Alkisah muncul di desa Kebenci, di tengah pedalaman. Hiduplah ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah milik orang
sebagai buruh upahan. Sementara putrinya Darmi adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, ia juga seorang gadis di depan cermin. Setiap sore selalu hilir mudik di jalan kampung tanpa tujuan yang jelas, kecuali untuk mempertontonkan kecantikannya kepada penduduk kampung. Sama sekali tidak membantu ibunya bekerja. Hah? Bekerja di sawah? Nggak salah tuh. Tidak Bu. Aku tidak mau bekerja di sawah. Nanti kulitku kotor dan kuku-kuku yang lembek ini bisa rusak. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu? Lagi pula, kalau tidak bekerja di sawah, kita makan apa nanti? Sudah aku bilang, tidak mau. Kalau kulitku kotor, nanti bagaimana? Ibu saja yang pergi ke sawah. Demikianlah berkali-kali. Dan namun, apa hendak dikata, takdir telah ditentukan. Darmi gadis durhaka itu kini telah menerima karmanya. Penyesalan tidak berguna. Darmi, anakku. Walaupun telah menjadi batu, ibu dengan penuh kasih sayang memperhatikan anaknya. Kini batu itu masih bisa dilihat di tebing pedalaman Kalimantan Barat. Masyarakat menyebutnya sebagai batu menangis. Satu video tentang legenda Batu Hangis. Nah, selanjutnya kita akan menonton video yang legenda Danau Toba. Nah, Danau Toba ini kita udah nggak sering nggak asing kita dengar karena udah sering diceritakan di kalangan masyarakat Indonesia. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya, ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Maka, Toba pun kembali ke rumahnya. Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo tulo atulo. Namun, betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah? Kemana ikanku? Kenapa kau habiskan makananku? Hah? Udah pemalas, nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan. Mendengar ayahnya marah dan memanggilnya anak ikan, Samsul pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya menemui ibunya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat nak. Baiklah ibu. Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu.
Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Baik, tadi kita sudah menonton dan gambar yang sudah Bapak kasihkan. Jadi saya Bapak minta setiap kelompok tolong kerjakan sesuai gambar dan video yang kalian tonton tadi dan deskripsikan seperti gambar dan video yang kalian tonton. Silahkan. Jadi bahan media objeknya adalah gambar dan videonya. Sudah selesai belum? Hampir, boleh sedikit Pak. Oke, lanjutkan ya. Yang kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah selesai. Oke, lanjutkan ya. Baik, karena tugasnya sudah selesai, Bapak minta salah satu dari kelompok bacakan hasil teks deskripsi kalian sesuai dengan yang Bapak bagikan tadi. Ada gambar dan ada videonya juga. Nah, silakan salah satu dari kelompok saya Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Saya Pak, Ya, silakan. legenda batu menangis. Di suatu desa tinggallah seorang anak gadis bernama ibunya. Anak gadis ini sangat cantik, namun malas bekerja dan tidak mau membantu ibunya. Ketika ia pergi ke pasar bersama ibunya, ia pun tidak mau mengakui ibunya karena penampilan ibunya yang lusuh sehingga ia malu mengakuinya. Sang ibu menjadi geram hatinya, lalu berdoa agar anak gadisnya dihukum. Perlahan tubuh anak gadis itu menjadi batu. Ia menangisi kesalahannya dan memohon ampun kepada ibunya. Namun semuanya sudah terlambat. Dia menjadi batu, namun kedua matanya masih menitikkan air mata, sehingga orang-orang menyebutnya batu menangis. Ya, baik. Selanjutnya kita menuju ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 silakan salah satu perwakilannya. Silakan bacakan hasil teks deskripsinya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk membacakan hasil teks deskripsi. Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera hidup seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja walaupun lahan pertanian tidak luas. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini akan mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kayunya dilemparkan, kayunya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kayunya. Petani itu bergelak kegirangan setelah mendapatkan seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kegatan yang menakjubkan. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah mewujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bermimpikah aku, gumam petani? Jangan takut Pak,
Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata. Kata gadis itu. Namaku Putri. Aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu. Kata gadis itu seolah mendesak. Petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada satu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Setelah sampai di desanya, lemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut. Dia mungkin bidadari yang turun dari langit, rumah mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri. Namun mereka tidak merasa tersinggung. Desa petani dan sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Sekian, terima kasih. Baik, tadi kita sudah belajar dan sudah memahami tentang teks deskripsi. Berhubungan juga waktu kita sudah habis. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. PPSI Luar